Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Selamat sore. suaranahdien.com, para mitra. Kembali lagi kita bersama Suara Nahdien ngobras di acara ngobras ya, ngobrol santai bareng Suara Nahdien. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang Kita yang datang. kita yang datang ya. Kita mendatangi tamu yang sangat istimewa. Tapi sebelumnya kita akan mengulas ini ya nanti itu. Kita akan mengulas soal sesuatu yang sangat dahsyat yang baru aja di launching ya, Mas Farid, di launching kemarin, yaitu gojigangstore.id. Jadi ini baru saja dilahirkan dalam tanda kutip kemarin, dan bagaimana kedepannya nanti kita akan bahas. Nah, kita telah bersama dengan Mas Yai Nur Said. Nah, beliau adalah ketua Lakpesdam ya, Lakpesdam NU Kudus, yang sekaligus juga dosen di IAIN Kudus. Nah, konon mau jadi UIN ya Mas? Insya Allah. Insya Allah. Tidak lama lagi. Ya. Yang kedua kita juga bersama dengan Mas Yai Nur Rois. Mas Rois Nur ini adalah pakar pertanian yang ada di Kudus. Salah satu pakar pertanian yang setiap aktivitas pertanian harus kenal lah. Kalau ke Kudus ini harus sowan dulu ke Mas Rois ini. Setiap musim tanam pasti di sawah. Nah, itu setiap musim tanam pasti di sawah. Nah, bagaimana kemudian gojigangstore.id setelah dilahirkan, maka kita akan mencoba berbincang-bincang dengan kedua aktor di balik lahirnya gojigangstore.id ini. Nah, yang pertama ini sebenarnya ini ya, Mas Said sama Mas Rois ini. Kira-kira ide membuat e-commerce ini seperti apa nih? Dari mana ini idenya kok bisa ada gagasan ini ya, Mas Farid ya? Ya, terima kasih Bang Eros, Mas Farid, ya, jurnalis Sunnah Suara Nahdien, Ya. tidak berkenan hadir di gubuk kita ya, pesantren mahasiswa Prisma, pesantren riset sains spiritual moderasi Al-Quran. Oh, ini masih baru ini ya, Mas? Alhamdulillah. Ya. Sekaligus ini pengenalan. Ini ada alhamdulillah Pak Rois Nur, Pak Yai Rois Nur sudah juga hadir dengan kita. Dan terima kasih atas kesempatan sharingnya. Jadi gojigangstore.id sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah platform. Ya. Jadi gagasan awalnya sebenarnya adalah berangkat dari sebuah keprihatinan. Keprihatinan warga NU kita ini sebelumnya kan udah sering berkali-kali Bang Eros, Ya. Farid juga di kampung Kuto di Purwosari. Ya. Oh iya. Lalu kemudian setelah bergulir, lalu kemudian bergumul, muncul ada kegelisahan-kegelisahan di mana warga NU ini kita punya banyak produk, termasuk hasil pertanian yang melimpah dari berbagai macam sayur, buah dan macam-macam, terutama yang dibina oleh Pak Rois ini. Tapi ternyata mereka dari segi panennya bagus, tapi dari segi pemasaran ternyata harganya anjlok. Sehingga ini menjadi persoalan, apalagi di era pandemi seperti ini, ya, pandemi COVID-19. Lalu pada satu sisi kebijakan pemerintah ini kan sedang lagi tren bagaimana kita kerja di rumah, belajar di rumah, semuanya serba di rumah, belanja pun di rumah. Jadi pada sisi yang lain kita hidup di mana ada satu momentum kita ini dalam masyarakat generasi kita adalah digital native generation. Jadi generasi kita itu hidup yang banyak ini terutama generasi milenial hidup, dia lahir sudah hadir dalam kondisi generasi digital. Nah, jadi mereka nggak tahu dulu masa-masa sulit itu nggak tahu. Ya, kalau kita nggak merespon itu, kita hanya jadi objek, kita hanya jadi konsumen belanja termasuk ada di dalam itu. Maka setelah mulai perbulan itu ya ada Pak Rois, Pak Fajar, Pak Murono itu dan juga teman-teman petani sering kumpul di sana. Kita harus cari solusi. Ya. Akhirnya dengan spirit Gojigang ya, spirit ngaji ya, bagus ngaji dagang yang itu juga bagian dari warisan budaya Kanjeng Sunan Kudus. Ini klop gitu. Jadi kalau sekarang itu kita mengenal era industri 4.0 itu sebenarnya sudah direvisi karena era generasi 4.0 itu lebih menjadikan teknologi sebagai pusat. Jadi lalu muncul society
5.0 yang itu ditelurkan oleh Perdana Menteri Jepang. Nah, itu manusia yang menjadi pusat. Nah, maka Gus Jigang ini menjadi cocok karena di situ senternya adalah manusia dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan manusia. Maka namanya pun akhirnya menjadi GusJigangStore.id sebagai satu bentuk kesadaran generasi society 5.0. Nah, itu saya kira awal dasar kemudian kita melahirkan sebuah platform e-commerce GusJigangStore.id yang sebenarnya meskipun berawal dari komunitas NU tapi bersifat terbuka. Jadi nanti terbuka untuk umum, siapapun yang punya dagangan, punya produk, hasil pertanian, hasil kreasi, ya, ekonomi kreatif itu nanti bisa didaftarkan melalui GusJigangStore.id. Bisa sebagai pembeli, bisa sebagai penjual, bisa juga sebagai pelanggan. Nah, harapannya itu sebagai salah satu ikhtiar kita bagaimana menggerakkan santri yang solutif kira-kira seperti itu. Nah, jadi santri harus solutif. Kira-kira itu Bang Eros. Ya, gimana Mas Rois? Ada tambahan terkait ini soal penggarapan GusJigang Store ini? Apakah emang ini sudah momentumnya harus atau gimana ini? Terima kasih sebelumnya atas respon yang luar biasa ini dari banyak teman lah, antara lain ini Suara Nahdien ya. Tapi sebelum saya ngomong banyak ini perlu meralat itu tadi statement ini. Kalau saya itu dipanggil kiai itu sama dengan diturunkan derajatnya. Sudah di atas kiai masalahnya. Karena sekarang ini kedudukannya sudah bapaknya 2 wali. Dipanggil kiai kan mungkin derajat. Wali Pak. Iya. Jadi gini, kalau Pak Said memang tadi yang disampaikan hal pokok ya yang melatar belakang. Tapi karena kami ini pegiat di lapangan, maka ada hal-hal yang juga bisa menambah itu tadi. Yang pertama-tama itu sesungguhnya GusJigang Store ini ya memodernisasi apa yang dulu pernah dicetuskan oleh sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama sebelum NU itu sendiri lahir. Kita ingat banyak warga Nahdien faham bahwa NU lahir itu dipilari oleh 3 hal. Yang pertama itu taswirul afkar, ya, lalu Nahdlatul Tujar, itulah ya. Lalu yang ketiga itu syirkah inan. Nah, kalau kita sudah ada 2 hal. Kalau taswirul afkar ya tadi Pak Said itu. Nah, sekarang kita bicaranya di syirkah inan dan Nahdlatul Tujar. Kalau kita selidiki itu, maka kenapa Mbak Wahab Hasbullah dan kawan-kawan mendirikan Nahdlatul Tujar lalu syirkah inan, itu kan pasti di sana itu khususnya di Jawa Timur ada banyak tujar, ada banyak pedagang. Tapi pedagang itu ya nafsi-nafsi, nafsi-nafsi, sehingga perlu dinahdohkan supaya seperti sapu lidi itu akan lebih kuat. Kolaborasi. Iya, dikolaborasikan. Tapi modern apapun kegiatan perdagangan di masa penjajahan, di masa VOC, di masa Jepang, itu kan ya sifatnya pasti dengan melalui bertemunya 2 komponen pokok jual beli, yaitu pedagang dan pembeli. Nah, kalau hal itu masih akan berlaku di zaman now dan mungkin zaman yang akan datang, ya sudah kepancal sepur, sudah diselip sama mereka-mereka itu. Itulah kenapa dengan kemampuan dari warga Nahdien generasi muda NU yang sangat potensial, usaha baik yang usaha perdagangan melalui kulaan terus dijual ataupun melalui olahan-olahan dari bahan setengah jadi sampai barang
Jadi dari berbagai jenis itu banyak sekali. Lalu kenapa kalau kita misalnya bantu selain ada model pemasaran offline, kita tetap yang online akan diupayakan untuk berjalan. Saya kira itu secara singkat. Jadi emang sudah waktunya ya Mas Farid ini kayaknya ya. Nanti bisa jual durian ya. Bisa Di samping rumah kan banyak itu ya. Ya. Kira-kira Mas, selanjutnya kan ada beliau berdua ini, terus kemudian dengan berdua ada Pak Fajar ya tadi yang disebut itu, terus kemudian siapa lagi aktor-aktor atau tokoh di balik berdirinya Coach Gang Store ini? Kalau dari segi IT yang paling utama Mas Anjas Pramono. Mas Anjas Pramono ini seorang pemuda asal Kudus, inspirator dan pemuda inspiratif. Baru saja mendapatkan penghargaan dari BPIP Jakarta dan pembinaan ideologi Pancasila. Dan beliau ini juga sudah banyak mengembangkan teknologi informasi marketing di Jawa Timur, karena beliau kuliah di Jawa Timur, dan juga memang bidangnya IT. Beliau kuliahnya di pengembangan teknologi informasi. Jadi yang bagian IT ini ada Mas Anjas Pramono, lalu Mas Hakim itu yang dari alumni Australia, Hakim Pak Saudi, lalu kemudian ada Mas Rizya dari teman kita itu. Dan sebenarnya pemuda kita itu dari segi SDM sudah siap, sudah punya kita yang ahli-ahli teknologi informasi itu, sehingga yang sesepuh-sepuh ini tinggal supporting system ya, seperti dari PCNU, lalu kemudian pembina NU, termasuk ada Pak Murtono yang bagian ruang tempatnya itu yang melakukan bentuk inovasi pertanian melalui kampung Kuto, yaitu kampung tapi di Kuto, ini sesuatu itu. Purwosari. Iya, Purwosari. Dan yang kedua juga termasuk motivasi dari sesepuh kita, Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Jadi dalam setiap kesempatan beliau itu sering pesan Bapak, Bang Farid dan juga Mas Eros ini, yang sering beliau utarakan itu wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian. Ayat itu sering dikutip, menggunakan materi bi amwalikum wa anfusikum, dan jiwa kalian di jalan Allah. Nah, kalau kita nggak punya usaha, bagaimana bisa jihad menggunakan materi? Ya, maka apa yang disampaikan oleh Romo Yai itu perlu kita eksekusi menjadi sesuatu yang action, bukan sekedar diskursus. Nah, maka kita mencoba memberanikan diri, berawal dari yang kecil ya, awalnya nih web ya, jadi ini masih dalam konteks web, tapi ke depan bersama Mas Anjas nanti akan kita membangun berbasis aplikasi under Android, nanti supaya bisa di-download melalui Play Store. Jadi masih web, dan kita tidak perlu risau ya, artinya nggak usah khawatir misalnya kalau hanya segitu ya kapan kita berkembang, kan katanya seperti itu ya, ada yang meremehkan. Tidak perlu risau karena kita bisa berguru dengan Amazon .com itu sangat populer sekarang. Jadi e-commerce berbasis buku ya, tapi sekarang sudah merambah berbagai sektor ya, sehingga itu prinsipnya juga menarik ya. Think big, start small. Berpikirlah besar, tapi mulailah dari yang kecil. Jadi kita mencoba melakukan itu, berpikir besar, orientasi visi kita ke depan, tapi mulai dari yang kecil, dari web, nanti kemudian masuk ke aplikasi berbasis Android. Nah, ke depan nanti kita akan berpikir, ya, karena setiap kita ada pertemuan, ada dialog, biasanya ada ide-ide besar. Nah, maka kita sering silaturahim terus, ya, termasuk di sini kita jadikan sebagai ajang semacam silaturahim gagasan, semacam free market of idea lah kira-kira seperti itu ya. Jadi pasar bebas ide ini kalau nggak ditemukan itu nggak akan berkembang. Nah, jadi saya kira teman-teman gerakan kan gitu. Di waktu saya masih mahasiswa itu diskursus free market of idea itu lagi booming gitu kan, Bang Eros tahu betul itu.
Tapi tidak hanya berhenti di ide ini. Ini sudah saatnya eksekusi. Kalau sekarang kok masih bicara ide terus, banyak diskusi, banyak talk show, kapan actionnya? Nanti numpuk basi. Jadi kita himbau kepada teman-teman NU juga, bersama-sama kami mengajak bersama-sama bahwa kita ini saatnya eksekusi, action ya. Jadi do more. Ya, top plus dumor, kira-kira seperti itu ya. Jadi bicara sedikit top plus ya, dumor, tapi banyak action. Nah, kita inginnya seperti itu. Tapi ya ini tentu butuh support dari berbagai stakeholder, dari lembaga terkait, mungkin nanti bersama Lazismu, bersama LPNU. Karena kalau kita harus menunggu semuanya guyup bareng, nggak akan mulai. Maka yang kita baru bisa action bareng ke LPPNU, nah, ya kita mulai aja dari yang kecil. Nah, nanti kolaborasi ke lembaga-lembaga yang lain. Kira-kira seperti itu. Ini sebagai awal aja sebenarnya. Oke, makasih Pak. Ini menjadi menarik. Sekarang kita ngomong teknis Pak. Niko nanti bagaimana akan bisa diakses oleh masyarakat? Apakah mereka itu bisa mendaftarkan produknya dan kalau bisa itu kemana? Iya. Karena itu kan hampir mirip dengan platform e-commerce yang ada gitu kan Pak. Nah, itu juga sekarang yang sudah bergabung itu berapa produk? Dari data yang hari ini, tadi kebetulan koordinatornya Bu Huzaimah. Bu Huzaimah ini juga pengurus Lakesdam. Sebenarnya untuk bisa bergabung cukup 3 langkah. Cukup 3 langkah. Cukup 3 langkah. 3 langkah itu gini Mas. Gini ya. 3 langkah. 3 langkah. Yang pertama buka webnya. Jadi buka webnya www.gusjikanstore.id. Lalu ketika dibuka akan muncul di situ pilihan antara lain login. Jadi login meskipun kita belum punya akun, klik login. Nah, kalau sudah login akan muncul. Kalau sudah punya akun tinggal masukkan nama akun kita. Tapi kalau belum, isi bagian daftar. Nah, daftar lalu isi isian sesuai dengan yang diinginkan oleh sistem. Itu yang kedua. Yang ketiga lalu upload. Upload produk, foto, lalu kemudian harga. Di situ ada form kosong yang bisa diisi secara online. Jadi 3 langkah Bapak Ibu sekalian yang punya produk langsung punya pasar online. Tidak perlu nyewa kontrakan. Ini buka lapak tanpa biaya. Jadi ini kan simpel sekali. Jadi di dunia kita hidup dalam dunia digital native generation. Ini semuanya harus sadar bahwa generasi NU kita ini yang hidup di dunia digital, maka disebut native karena dia itu hidup di dunia digital itu sudah menjadi kepribadiannya. Jadi sudah menjadi native, kayak native speaker itu kan berarti bahasa yang aslinya. Jadi dunia digital itu udah aslinya dia lahir itu sudah di dunia digital. Nah, kalau para pengambil kebijakan kita tidak masuk ke sana, kita akan jadi korban. Jadi kita harus jadi pelaku, kita harus jadi pemain, kita harus menjadi trendsetter. Jadi NU harus menjadi trendsetter, bukan NU menjadi korban tren. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita punya banyak pesantren, tapi jangan jadi korban tren. Gitu Mas Farid. Oke, Pak. Jadi gitu teman-teman, nanti teman-teman bisa melakukan 3 langkah. 3 ya. Ini musim pilkada ya. Sensitif agak sensitif ini. Untuk daerah mana itu? Satu, buka webnya gusjikanstore.id. Yang kedua, silakan daftar atau login kalau memang sudah punya akun dan isi upload dan isi form yang diinginkan di website tersebut. Itu teman-teman. Nah, ini berkembang ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Rawes. Tadi beberapa waktu saya sempat mengikuti diskusi Pak Rawes itu soal ini generasi emasnya NU itu kan paling banyak dan kalau sekarang ini kita lihat di masa pandemi kelihatannya mencari pekerjaan sulit, apalagi ingin berkembangnya ekonomi itu kayaknya sulit banget. Nah, Pak Rawes ada ini ya semacam tips-tips
dan ada gerakan yang seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang kesulitan karena dalam tanda kutip gangguan pandemi, sesungguhnya ya itu justru efek balik negatifnya itu kembali kepada kita sendiri. Malah itu ya mohon maaf ini supaya generasi muda NU itu kader-kader NU yang masih muda jangan sampai kena sindrom penyakit yang seperti ini. Gimana? Ya. Kenapa begitu? Karena soal rezeki, soal penghasilan itu ya tidak pandang bulu waktu dan kapan itu tidak. Nah, tetapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan adanya pandemi ini mengalami istilahnya fluktuasi apa degradasi atau bahkan yang lain soal pendapatan ini. Nah, bagi kami kalau boleh itu menganjurkan ya jangan sampai tertekan, tapi kita tumbuhkan kreativitas. Kreativitas itu diperoleh dari mana? Kreativitas itu diperoleh dari apa yang tampak oleh mata kita. Itu yang pertama kali, yang penting. Apa yang tampak oleh mata kita. Karena sesungguhnya mata itu tampak sesuatu, yaitu akan menjadi titik awal dari kita akan mendapatkan sesuatu. Ada peluang di sana. Iya. Contohnya misalnya Mas Herat ini ya sekarang di luar rumah ya, kemudian nanti keluar dari ruangan ini ada tampak sesuatu cewek jilbaban. Jadi judul novel ya. Maka itu akan menjadi awal dari mendapatkan sesuatu kalau mau. Ide. Nah, zaman sekarang ini kalau boleh rahasia kita bagi dengan teman-teman karena ini live. Sebelum peluncuran website gojigangstore.id itu kan diawali dengan namanya pelatihan membangun usaha yang berbasis komunitas. Hari sebelumnya. Iya, jadi pelatihan ini diperuntukkan kepada orang atau siapapun yang sudah mempunyai usaha tapi masih ingin diperbaiki supaya produknya itu lebih laris dibanding yang kemarin. Yang kedua, diperuntukkan kepada siapapun yang merasa ada hambatan untuk melakukan usaha. Nah, salah satu dari hasil temuan pada saat pelatihan yang dipandu oleh dua instruktur tangguh, Pak Hari Martono dan Pak Kirong, itu adalah begini. Kalau kita merasa tidak punya modal, kita pun bisa melakukan usaha tanpa modal dan itu menghasilkan. Contoh gampangnya apa? Contoh gampangnya ya kita lihat tren sekarang itu. Misalnya banyak orang masih muda, cowok, cewek, apalagi yang usia 60 tahun seperti saya ini, untung ini yang di luar sana itulah yang usia 60 itu. Stroke lah, gula darah lah, penyakit apalah dalam yang berat-berat itu kalau bapak-bapak yang terserang penyakit itu diupayakan melalui jalur medis kedokteran atau rumah sakit atau apa, bisa-bisa bosen ini pengalaman berobat ke dokter ini. Lalu pada saat mereka mengalami kebosanan gangguan penyakit seperti itu, mereka akan cari alternatif, obat alternatif. Apa bentuknya? Macam-macam lah, godong kelor lah, jepluan lah, asam biloto lah, apa. Tanaman-tanaman yang kami sebutkan itu tadi nggak usah beli. Jepluan ya? Jepluan lah. Jepluan. Kalau kita bikin usaha, ini saya declare ini.
Kalau siapapun yang pengen usaha tanpa modal, mari kita sama-sama main ke sawah. Di sawah itu ada pohon ceplukan, asal dibabut saja. Yang punya sawah seneng, sawahnya bersih. Ya, kalaupun misalnya 1 ton 1 hari itu bisa. Lalu pohon ceplukan beserta akarnya beserta buahnya itu kita keringkan dengan matahari, nggak usah beli. Ya. Beli matahari. Ya, sambil baca basmalah apa sholawat gitu yang banyak. Setelah kering, dibungkus saja. Itu ditaruh, dikasih merek ceplukan produksi NU Kudus. Mantap. Udah taruh Indomaret, Alfamaret, ditaruh Matahari, Ramayana atau apakah, pasti ada orang beli. Satu ya. Nggak usah ke sawah, langsung beli tanpa beli. Belum lagi dedaunan-dedaunan yang udahlah itu banyak sekali. Salah satu contoh. Nah, lalu masa sih gitu ada yang beli? Nah, sekarang resep yang kedua dari temuan pelatihan itu. Sebagai warga NU pasti senjata pamungkasnya itu firman. Nah, itu berarti firman. Karena firman itu level 1. Firman itu level 1. Jadi dasar itu ya mesti Al-Qur'an, hadis, lalu bla 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 bla. Ini andalan Al-Qur'an, andalan ahli sunnah wal jamaah, andalan warga NU. Aku ngerti kok, aku juga. Nah, firman Tuhan itu ada yang menyebutkan yang artinya begini. Nanti persisnya biar Pak Kiai pengasuh Prisma ini. Tuhan menciptakan sesuatu itu selalu berpasang-pasangan. Benar ya? Nah, itu tolong itu. Bunyinya ayatnya aku lupa karena aku petani. Tapi adalah yang seperti itu, kalaupun tidak persis terjemahannya, tapi secara pengertian begitu. Nah, sekarang apa sih maknanya kata azwaj, jauj atau berpasangan itu? Berpasangan itu pendeknya, di mana ada penjual, maka pasangannya adalah pembeli. Nah, udah ketemu kan? Kita jual sesuatu pasti ada yang beli, karena itu sunnatullah. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Ada orang ganteng, pasti ada orang. Aku nggak menunjuk ini. Kayak gitu. Jadi resep untuk ini cara mencari jalan lain menuju gangguan pandemi yang beberapa teman-teman kita atau anak bangsa kita kadang-kadang menganggap ini sebagai sebuah keluhan yang besar. Tapi kalau mari kita belajar bersama-sama, mari kita melihat alam, mari kita lihat ke sekeliling kita, insya Allah walaupun misalnya di resign atau di apa itu, udah resign itu udah masa lalu. Sekarang masa depan, mari kita lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya kira itu. Artinya kuncinya itu optimis. Optimis dan mau bergerak. Mau bergerak itu tadi kuncinya. Anak-anak muda jangan sampai lupa, jadi jangan rebahan terus. Jangan rebahan, jangan mager. Mager no business yes. Mager no business yes. Gitu. Ada itu yang bunyinya fasiru fil ardi fanzuru. Jalan-jalanlah. Jalan-jalan di muka bumi ini. Kemudian berpikirlah. Ini kan bareng ketemu jalan-jalan di depan kampus IAIN ya. Lalu ketemu apa? Maka berpikirlah gitu loh. Jauh ini ya kalau kamu berpikirlah. Tafakkaru. Tapi secara prospek ya, Mas Said sama Mas Rois ini secara prospek, Gus Kansor ini prospeknya kayak gimana ini? Oh, kalau prospek sekarang ini lebih mantap. Mantap ya. Ya, menurut pengalaman itu justru yang cemas atau yang prospeknya menurun itu yang kemarin sudah mendahului cara seperti ini. Iya, pastinya begitu. Contohnya misal, contohnya begini, misalnya ada ibu tua, kemudian kedatangan ibu, maka yang cemas itu yang pasti yang ibu tua. Iya, itu. Saya nggak pengalaman kalau istri. Ini ibu muda. Iya. Ini ilmu kuno ya. Ilmu tua. Iya. Gimana, Mas juga sangat optimistis ya terkait pengembangan Gus Kansor ini ya? Saya kira ini sebuah kebutuhan. Jadi bukan ini persoalan spekulasi, tapi ini sudah kebutuhan. Jadi kalau dulu yang namanya era
Abraham Maslow. Kebutuhan dasar itu kan sandang, pangan, ya, papan, itu dasar ya, SPP, sandang, pangan, papan. Setelah itu ada kebutuhan memiliki, dicintai, aktualisasi diri. Nah, di era cybermedia ini ada kebutuhan dasar baru. Kuota ya. Nah, kuota dan baterai. Nah, kuota itu untuk apa? Untuk online tentunya. Jadi karena tadi generasi kita itu generasi digital native digital generation, sehingga itu sebuah kebutuhan. Sehingga kalau tidak menggunakan ini, sekarang warung-warung tradisional Indonesia mulai redup. Ya, sudah kedarung kontrak, bisa jadi mangkrak karena orang sudah mulai membatasi untuk keluar rumah. Nah, maka tren kita di era new normal seperti ini ya, kita ini kan masih memasuki normal, sehingga orang cenderung belanja itu lebih enjoy, lebih nyaman menggunakan online. Nah, sekarang belanja online meledak, hampir semua produk apapun. Dan kita harus ingat ya, dalam pesantren kan kita sering hafal itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini sudah sering kita sampaikan, tapi actionnya apa gitu loh. Jadi prinsip itu sebenarnya actionnya ya kita mengambil sesuatu yang lebih baik, wal akhdhu bil jadidil aslah itu salah satunya adalah platform seperti ini, e-commerce, karena ini sebuah kebutuhan. Maka prinsip-prinsip NU seperti ketika Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006 kalau nggak salah, saya mencatat ada 5 Pak, ada 5 Fikroh Nahdiyah yang itu jadi gerakan, jadi basis gerakan NU mestinya, dan kita semua harus menjadikan itu sebagai prinsip. Yang pertama adalah moderat, ya, tawasudiyah, jadi moderat. Jadi bagaimana kita memposisikan prinsip moderat itu dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Maka kemarin kita menggagas apa yang disebut dengan blended bazar. Jadi bazar campuran antara offline dan online. Jadi di satu sisi kita buka bazar beberapa stand, tetapi ya di sisi lain juga online. Nah, jadi itu saya kira bagian dari ciri moderat kita, artinya mengambil jalan tengah, lalu kemudian kita juga toleran itu bagaimana kita menghargai perbedaan, termasuk perbedaan pendapat dan seterusnya, dan itu sudah menjadi pijakan kita. Kalau perbedaan pendapatan sebenarnya nggak masalah. Perbedaan pendapatan aja. Itu harus toleran. Nah, tolerannya gimana? Nah, salah satunya mungkin yang tinggi ya, merangkul yang rendah, yang rendah bergabung ke yang tinggi. Ya, ini namanya apa namanya? Ya itu bagian dari toleran itu ya. Ada prinsip filantropi di sini. Ada take and give, kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah prinsip Fikroh Nahdiyah ini adalah reformatif. Jadi kalau sering disebut dengan islahiyah. Jadi maslahah islahiyah itu. Islahiyah dalam konteks ini adalah mengambil aspek kebaikan, pertimbangan kebaikan itu harus dikedepankan. Ya kalau misalnya bisnis online ini lebih maslahah, why not kita ambil, nggak kita kembangkan gitu. Dan saya kira warga NU dan juga warga masyarakat kita Indonesia secara umum saya kira lebih nyaman belanja lewat online, apalagi melalui platform, karena tanggung jawabnya nanti ke platform. Tapi kalau individu terkadang persoalan trust. PHP ya. PHP sudah pesan beneran ya toh, udah transfer gitu, tapi kok nggak dikirim-kirim. Tapi kalau ini kan ini persoalan reputasi ya. Jadi Gojek Store.id kan persoalan nama baik NU juga ini ya. Maka harus kita benar-benar menjaga trust atau kepercayaan itu. Nah, ini bagian dari mengambil aspek aspek reformatifnya atau islahnya. Ya. Untuk kontrolnya kayak gimana aja Mas? Kontrol kalau misalnya kan menjaga trust itu tadi ya. Nah, kalau kemudian tidak bisa dipercaya dalam hal transaksi itu kayak gimana? Nah, makanya itu kemarin sedang kita kembangkan, termasuk tadi ada rekening khusus. Ya. Nah, jadi melalui koordinatornya Bu Zaima itu nanti yang mengontrol semua proses transaksi. Dan nanti akan ditindaklanjuti oleh tim ya, tim dari Gojek Store itu, sehingga ada call centernya juga. Kalau ada sesuatu yang misalnya perlu konfirmasi bisa langsung konfirmasi. Saya sudah buat flyer untuk pusat konfirmasi itu. Jadi insya Allah trust sangat kita kedepankan. Ya. Lalu
ciri Fikrah Nandia yang keempat adalah dinamis atau mulia. Jadi dinamis itu kita dalam menghadapi berbagai perkembangan ini termasuk dalam dunia ekonomi ya tidak harus stagnan gitu. Jadi harus merespon isu-isu terkini kontekstual. Jadi konteks sekarang itu warga kita itu lebih cenderung kemana? Nah itu namanya dinamis. Sehingga tidak pokoknya yo iki, pokoknya ini berbahaya ini. Jadi pokoknya itu kan nggak masuk akal. Pokoknya manut taklid buta. Nah ini makanya dinamis atau ria. Lalu yang terakhir adalah metodologis. Jadi manhajiyah. Jadi semuanya ini kita lakukan dalam bingkai mengikuti manhaj pemikiran NU atau Fikrah Nandia sebagai satu rumusan Munas Alim Ulama di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Sehingga semua yang kita lakukan ini punya dasar teologisnya dan sekaligus punya dasar landasan sosial budayanya. Iya, mungkin boleh nambah sedikit ya, karena ini bicara prospek. Kita cuplik salah satu di antara kalau di bidang usaha yang bisa memberikan kemantapan bagi si pelaku usaha itu adalah jenis produk. Itu salah satunya. Nah, di sini penting kami sampaikan juga bahwa produk yang ditawarkan nanti di Gusdikang tidak hanya sekedar fashion, lalu kitab. Kalau kitab jelas ini penggemar kitab, penggemar kitab dan pesantren nanti boleh order ke Gusdikang Store. Dan tidak hanya misalnya aksesoris yang lain, tapi ini yang sesuai dengan keinginan orang-orang zaman now. Orang zaman now demikian berkembangnya alat transportasi, maka kecenderungan orang itu untuk pergi kemana-mana dalam jangka waktu yang sedikit lama dan seterusnya. Lalu berkaitan dengan bepergian dan kemudian mencari tempat-tempat yang sunyi, kemudian berenung. Salah satu dari pelengkap dari itu adalah makanan. Makanan itu bisa lauk. Nah, dari sini yang kita sediakan. Nanti kita akan punya produk yang dikemas, kemudian bisa daya tahannya 1 tahun. Misalnya tanpa pengawet itu. Iya, tanpa pengawet. Kita no pengawet, no 5P. Bisa kita gitu, pengawet, pengenyal, pewarna, pemanis, dan itu wajib kita tinggalkan. Karena itu bisa mengganggu para santri kalau dikonsumsi masa kecil, nah sampai masa dewasa ini, wah tuanya wayai mulang terus jadi bakar karuan. Jadi banyak sering batuk, apalah penyakit yang seperti tadi itu. Nah, jadi misalnya kare ya yang ada ikan terus ada sayurnya, ada kuahnya, segala macam. Itu sate ayam, sate kerbau, sate kalkun, misalnya jengkol itu yang paling enak diapain ya jengkol? Semur. Ya, semur jengkol misalnya atau semur kutuk. Itu bisa dikemas secara sederhana, murah, tahan sampai 1 tahun tanpa pengawet. Ini kita punya produk andalan antara lain itu. Kemudian kalau misalnya dalam pack itu kepengen dihangatkan, kita punya alat yang tanpa membutuhkan listrik, baterai, tanpa membutuhkan stove, kompor gitu ya, tapi cukup dengan air gitu, dikasih pelengkap sedikit, langsung dalam waktu 2 menit langsung bisa umuk sendiri. Tapi ini agak mahal sedikit sih, agak mahal sedikit ya, di bawah 10.000 lah sekali pakai. Tapi betul-betul kita bisa bikin teh, bisa bikin kopi, bisa menghangatkan semur kutuk atau semur jengkol atau lontong Tanjung misalnya. Itu pada saat itu juga. Nah, makanan hangat, makanan yang berkuah, kemudian kalau butuh dihangatkan, itu adalah pelengkap pecinta alam, pelengkap workshopper itu ya, seminar dan seterusnya, itu pecinta alam. Kemudian orang yang sering bepergian kemana-mana buat oleh-oleh keluarga. Sekarang kalau dulu pengen cepat bepergian harus pakai tiket mahal lewat Maburbur. Sekarang pakai mobil aja
udah dekat. Tapi sedekat apapun pasti butuh oleh-oleh. Oleh-oleh itu bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa sampai 1 tahun disimpan tanpa di dalam kulkas misalnya. Kayak gitu. Ini produk yang menjadi andalan kita nanti. Wah, ini menarik ini ya. Tanpa pengawet dan tanpa apapun, tapi bisa 1 tahan lama. tahun. 1 tahun. Nah, ini jangan lupa ya, yang suka naik gunung, yang suka camping dan sebagainya, ini nanti bisa kontak ke Gus Jikang Store ini. Nah, Artinya itu nanti ada peluang menyediakan makanan basah di situ ya. Iya. Masam. Dan itu Gitu. ya. kuliner kan juga sekarang saya kira Iya. bisnis yang sangat prospektif Iya. dan selalu tidak ada matinya. Iya. Karena orang butuh makan. Bagian dari wisata kemarin itu ya. Wisata Iya. kuliner ya. Nggak ada matinya. Ada matinya. Ya, ini mungkin pertanyaan yang agak ini Mas. Nanti itu ada nggak misalnya prioritas untuk orang Kudus atau ini terbuka untuk umum orang se-Indonesia Raya, se-Nusantara ini, Gus Jikang Store ini? Yang bisa mendaftar. Iya, yang bisa mendaftar itu. Kalau sudah di dunia online, Ya. jadi tidak dibatasi. Ya. Jadi ini makanya Pak Kiai Asrofi sempat bilang gitu. Jadi NU sekarang sudah tidak jago kandang lagi Ya. dalam dunia marketing. Ketika sudah punya platform e-commerce, maka semuanya bisa ikut. Jadi lintas agama, lintas bangsa. Ya. Jadi lintas dua benua. Ya. Nah, Menarik ini ya isinya ya. PCINU misalnya butuh kitab Manakipan. Iya. Di sana mungkin susah. Yang kahangan asli sini. Asli sini ya cukup, atau pengen beli Boleh ya. Yang Bu Al-Quran Al-Qudus. Nah. Itu hanya ada di Kudus. Yang Kita Bu'a. bisa kirim ke luar negeri. Iya, yang Bu'a juga. Yang Bu'a juga. Amsilati juga Amsilati. misalnya. Jadi ini sudah lintas negara, Ya. bukan lagi lokal atau interlokal ya, Ya. tapi transnasional ke depan itu. Nah, Ya. Jadi sangat prospektif. Ya, walaupun ini mungkin ada terbuka gitu ya untuk umum, kira-kira nanti ada ini enggak, misalnya Kudus ini punya banyak macam produk khas gitu misalnya. Apakah itu nanti kita akan menjadi proaktif mencoba mendata itu, kemudian misalnya ya ada yang menarik, Kudus itu punya produk kopi Muria, produk kopi cetak, kalau dikemas menarik juga akan layak jual tinggi ya, dan lain sebagainya itu. Sudah mulai. Apakah ada ini ya nanti? Oh ada. Nah akhirnya kan bongkar-bongkar agenda sebelum Iya. sebelum peluncuran itu kan. Iya. Nah termasuk dari materinya pada saat pelatihan membangun usaha yang berbasis komunitas itu. Bagi pengusaha yang sudah melakukan usaha, Ya. apakah itu kopi ataukah misalnya serbuk atau ekstrak atau apa, atau misalnya camilan Ya. dan seterusnya, itu pilihannya. Kalau untuk peningkatan ada 2. Ya. Yang pertama, yang sudah berjalan biarlah seperti itu terpikir. Tapi kalau ingin dikomunitaskan, maka produk yang rasanya sudah memenuhi, sudah ber-IR PIRT, itu nanti mereka akan difasilitasi oleh sebuah komunitas, baik komunitas itu dibentuk oleh mereka sendiri atau dari kelompok Gus Jikang Store. Produknya dibeli, lalu kita buatan pack yang bagus, Repacking ya, repacking itulah, mungkin juga rebranding juga, kayak gitu. Nah lalu pemasarannya siapa yang memasarkan? Yang memasarkan ya ada sendiri nanti. Apakah kita akan masuk ke toko-toko oleh-oleh, ataukah kita masuk ke rumah makan dan restoran, ataukah kita akan masuk ke perhotelan. Nah ini yang berbasis komunitas, ada produsen, ada pihak-pihak yang bagian di tengah ini, kemudian kita berhubungan dengan rumah makan, perhotelan, bahkan mungkin di dunia pertransportasian seperti kita Garuda, bahkan pariwisata. Ya pariwisata, bahkan sangat mungkin semoga nanti
para jamaah haji dan jamaah umroh dari Kudus dan dari Indonesia yang rindu akan masakan Indonesia boleh order ke kita. Wah, ini ya menarik ini. Dengan tampilan yang tidak seperti ditemukan di negaranya sendiri atau yang di kalangan menengah atas. Pelangganan yang sangat menarik ya. Ya, gagasannya yang sangat menarik, Goodchicken Store, dan pemirsa silahkan bagi yang ingin mendaftar ya bisa kontak langsung ke Goodchicken Store ID. Kami dari tim Sorandin mengucapkan selamat atas baiknya Goodchicken Store ya, Mas Farid ya. Dan semoga ini membawa manfaat bagi semuanya dan membawa jembatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan warga, khususnya warga Nahdien. Amin. Terima kasih, cukup ya Mas Farid ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Nah, monggo untuk kita kasih untuk closing sebentar dari Mas Said dulu, harapannya ke depan dan seperti apa. Ya, terima kasih. Gagasan besar sekalipun tanpa dukungan dari berbagai stakeholder, terutama dari teman-teman unit lembaga di bawah NU, saya kira kita hanya tinggal gagasan saja. Maka yang paling utama, karena menurut survei, sebuah lembaga survei NU, umat Islam Indonesia ini 50% lebih adalah Nahdliyin. Jadi 50% lebih itu Nahdliyin. Ini yang umat Islam. Selebihnya non-Nahdliyin. Artinya apa? Ini sebuah bonus demografi. Nah, tapi kalau semua NU, semua warga NU berkolaborasi lalu kemudian memanfaatkan ini, saya kira platform-platform yang lain mungkin jadi khawatir. Ya, jadi oleh karena itu bersama kita bisa, maka kita harapkan teman-teman warga NU dan juga siapapun warga Kudus, bahkan mungkin tidak hanya di Kudus, di berbagai negara yang memiliki kebutuhan kaitannya tentang produk kreatif, literasi, termasuk kuliner ya, lalu kemudian yang lain, saya kira bisa ada pelangganan dengan order di goodchicken.id. Selamat bergabung. Semoga kebersamaan di Goodchicken Store ini menjadi media silaturahim tanpa batas. Oh iya, terima kasih. Bersama kita bisa. Iya. Tapi ini bukan iklan berkaca ya. Mas Rois, semoga ya. Iya. Kalau saya begini, saya ingat syair orang Mbah Bayai sepuh-sepuh dulu. Itu ada yang kebetulan saya masih ingat. Wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kiai temenan. Emang kan boleh sebut. Ya, ini sudah kelihatan aslinya. Arti penting dari ini, janganlah hanya percaya. Buktikan. Buntutnya promosi juga ya. Kalau misalnya Anda sekedar taklid, imanuhu lam yakhlu min tardidi, Anda pasti suatu saat akan tertimpa keraguan-raguan. Dalami ini, nanti kalau ada kesulitan kita bisa konsultasi. Iya, termasuk melakukan usaha. Jangan pernah tidak melakukannya. Karena usaha itu adalah perintah juga. Mari kita lakukan secara bersama-sama. Bersama kita akan insya Allah temukan jalan yang terbaik buat kita. Terima kasih. Cukup ya Mas Farid ya. Ya, terima kasih Mas Yai Nur Said dan Mas Kiai Rois Nur ini. Beliau kiai beneran karena emang beliau itu guru atau ustadz di Madrasah Banat Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas atensinya. Saya Cairos dan Mas Farid mengundurkan diri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.